Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang dalil-dalil hukum Islam, ya, dalil dan sumber hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalil dan sumber hukum Islam itu nanti ada terbagi menjadi, ada yang disepakati oleh para ulama, ya, pembagiannya nanti ada yang disepakati, kemudian ada juga yang tidak disepakati. Ini kita melihat dari pembagian dalil itu nanti ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati, ya. Kemudian dari sisi sumbernya nanti, ini dalil, ya, dalil itu nanti dari sisi sumbernya ada yang bersumber dari wahyu, ya, ada juga yang sumbernya dari akal, ya, atau dari bukan wahyu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan melihat dalil dan sumber hukum Islam. Yang pertama yang bersumber dari wahyu, kemudian yang disepakati lebih dahulu, ya, karena nanti ada dalil yang sumbernya bukan wahyu, dia berasal dari akal, artinya penalaran daripada wahyu itu sendiri. Kemudian nanti ada juga dalil yang tidak disepakati, ada nanti, ya. Namun kita ambil dulu yang disepakati, yang dia berasal dari wahyu. Yang sama kita ketahui yang disepakati yang berasal dari wahyu itu, yang pertama dia adalah Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab suci. Kemudian yang kedua adalah Al-Hadis, ya. Nah, jadi kita kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat sumber dan dalil hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Nah, sebagaimana kita ketahui Al-Quran, kita mulai dari yang pertama saja dulu. Yang pertama adalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Secara sederhana, Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam, ya, kitab sucinya umat Islam. Jadi setiap agama, segala aturan itu memiliki kitab utama, memiliki kitab utama. Dan karena ini ketika kita membahas tentang hukum Islam, ya, ketika kita berbicara tentang hukum Islam, nah tentu ketika membicarakan tentang hukum Islam ini kita akan membicarakan terlebih dahulu dari mana asalnya hukum Islam itu, ya, dari mana asalnya, dari mana sumbernya, atau nanti dari kita juga akan membahas apa dalil daripada hukum Islam itu, apa yang menunjuki kita kepada hukum Islam. Nah, yang pertama yang menjadi sumber, yang pertama yang akan menjadi petunjuk kita dalam hukum itu nanti adalah kitab suci itu sendiri, ya. Nah, kitab suci di sini adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Kita bicara Al-Quran dulu secara sederhana, mungkin kita sudah mengenal pengertian yang baik tentang Al-Quran itu sendiri. Kita rasa hampir semua orang hafal apa itu Quran. Sederhananya, dari sekian banyak pengertian yang diberikan oleh para ulama tentang Al-Quran, Al-Quran itu adalah al-lafzu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-matlu al-mutawatiru. Nah, ini dari sekian banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, ini salah satu pengertian yang sederhananya adalah al-lafzul al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-matlu al-mutawatiru. Ya, secara sederhana, pertama Al-Quran itu atau kitab suci itu adalah satu, dia adalah lafaznya, ada kata-katanya. Kita lihat nanti ada kata-kata dalam Al-Quran, ya, ada lafaznya. Yang lafaz ini bukan sembarang lafaz, ya. Yang lafaz ini poin keduanya, dia munazzal ala Muhammadin. Lafaz itu poin yang kedua, diturunkan kepada Muhammad. Karena nanti ada lafaz-lafaz yang diturunkan kepada bukan Muhammad, maka dia bukan Quran, ya. Lapas-lapas yang diturunkan kepada Isa, dia adalah Injil. Lapas-lapas yang diturunkan kepada Daud, dia adalah Zabur. Lapas-lapas yang diturunkan kepada Musa, dia adalah Taurat. Dan lapas-lapas yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, mungkin nanti disebut dengan sahifah atau suhuf. Nah, Quran ini dia lapas yang diturunkan kepada Muhammad. Yang lapas itu, poin ketiganya adalah matlu, yang dibaca. Yang dia dibaca, yang kemudian dalam poin pembacaannya nanti dia menjadi sumber hukum. Ketika ada orang ada masalah,
dengan membaca Al-Quran maka dia mendapatkan penyelesaian masalah-masalah itu. Ketika yang dihadapi masalah hukum, maka itu bisa menjadi penyelesaian terhadap hukum yang dia hadapi. Ketika berbicara tentang sejarah, maka lapas ini ketika dibaca memberikan penyelesaian dalam masalah-masalah sejarah. Ketika masalah yang dihadapi masalah sosial, maka lapas-lapas ini bisa menjadi penyelesaian masalah-masalah sosial yang dihadapi. Maka dia disebut dia matlu, ya. Lapas yang diturunkan ini adalah lapas yang dibaca. Kemudian poin yang keempat dari Al-Quran itu sendiri, dia adalah al-mutawatiru. Lapasnya diturunkan kepada Muhammad yang dibaca kemudian menjadi pedoman al-mutawatir. Dari sisi periwayatannya, Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir, diriwayatkan oleh orang banyak. Sejak pertama dia turun ayat per ayatnya, itu diriwayatkan oleh orang banyak sampai semuanya selesai. Jadi nanti ini akan membedakan dengan hadis nanti, ya. Pada hadis nanti, kalau Al-Quran semuanya mutawatir. Nanti kalau pada hadis ada yang juga mutawatir, namun ada yang tidak mutawatir, ya. Ada yang nanti yang tidak mutawatir, ada yang ahad nanti, ya. Ada yang tidak mutawatir. Nah, tetapi pada ayat Al-Quran semuanya mutawatir, ya. Semua periwayatnya diriwayatkan oleh orang banyak, sehingga dengan banyaknya periwayatan itu tidak memungkinkan terjadinya ada pendustaan terhadap lapas-lapas yang diturunkan kepada Muhammad ini. Ini poin yang pertama dari sisi pengertian bahwasanya Al-Quran itu al-lafzul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-matlu al-mutawatiru. Lapas yang diturunkan kepada Muhammad SAW, yang lapas itu dibaca dan lapas itu diriwayatkan secara mutawatir. Nah, ini yang dimaksud dengan Al-Quran. Kemudian terkait pendalilannya sebagai sumber hukum, sebagai dalil hukum, bagaimana kita ketahui ketika kita membahas tentang al-matlu tadi, ya. Pada poin al-matlu tadi jelas. Ketika pertama al-matlu sederhana dia akan dibaca, ya, akan dibaca. Kemudian setelah dia dibaca, dia akan memberikan jalan keluar. Ya, ketika kita menghadapi semua masalah, sebenarnya bukan hanya masalah-masalah hukum, ketika kita membacanya maka ini akan menjadi jalan keluar. Karena kita tahu al-matlu dalam Al-Quran itu yang pertama ada masalah i'tiqadiyah. Yang dibaca di sana kita akan mendapatkan dari sisi hukum, ya. Kita bicara dari sisi hukum maka akan ditemukan nanti hukum i'tiqadiyah. Hukum masalah keyakinan, ya. Hukum masalah keyakinan ini, dia hukum masalah keyakinan. Nah, jadi hukum yang pertama itu hukum i'tiqadiyah atau yang kita kenal dengan sebutan hukum keyakinan. Sederhananya nanti yang fokus membahas i'tiqadiyah, yang fokus membahas keyakinan adalah tauhid. Nah, orang menyebutnya dengan sebutan tauhid. Kemudian poin kedua yang kita dapati dari sisi hukum, ya, kita bicara hukum nanti bukan hanya ini saja. Dari sisi hukum kita mendapatkan nanti ada khuluqiyah, ya, atau bahasa sederhananya disebut dengan akhlak, ya. Bolehlah dikatakan dalam bahasa ininya moral dalam yang semirip dengan itu dan disebut dengan etika, bicara tentang khuluqiyah. Kemudian nanti ada yang berbicara dari sisi hukum juga, bicara tentang amaliyah, ya, amaliyah atau perbuatan. Nah, perbuatan inilah yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan fikih. Dan pengertian fikih dalam makna hukum fikih dia nanti cenderung disebut sebagai hukum Islam di dalam bahasa Indonesia, ya. Karena sebenarnya hukum Islam itu bukan hanya fikih saja, bukan hanya masalah perbuatan saja, tapi masalah akhlak, masalah i'tiqad itu adalah hukum. Namun nanti hukum di Indonesia mengalami pengecilan makna ketika hukum itu lebih cenderung kepada makna perbuatan, dan ilmu yang konsen dengan perbuatan ini disebut dengan ilmu fikih. Sehingga nanti ketika bicara hukum Islam yang kita maksud dalam pengertian yang dikehendaki di sini adalah yang bersifat amaliyah, itu tadi yang bersifat amaliyah atau yang berbentuk perbuatan yang ilmu fokus ke sana adalah ilmu fikih nanti, dan beberapa yang terkait dengan fikih seperti usul fikih dan lain segala macam. Di samping tentang hukum, ya, di samping tentang hukum ini dibaca juga nanti bisa juga tentang masalah sejarah. Makanya nanti ada informasi sejarah yang terkait dalam Al-Quran.
Ya, seperti kisah-kisah umat terdahulu, kisah para nabi, kisah umat-umat yang terdahulu, maka kita juga akan mendapati nanti dari sisi yang bukan sejarah, misalnya dari sisi tentang masalah kebahasaan, ya, bagaimana Al-Quran menjadi sumber kebahasaan, bagaimana kebagusan bahasa dan segala macamnya, dan masih banyak yang lain. Mungkin ini bisa diperdalam dalam sesi yang berbeda. Mungkin kalau dalam perkuliahan bisa diperdalam dengan dosen-dosen ilmu Al-Quran, atau dalam diskusi yang berbeda, mungkin dalam majelis-majelis yang fokus kepada mengajarkan Al-Quran, ya, menjadi ilmu Al-Quran. Dia bisa nanti membaca buku-buku yang terkait dengan ilmu Quran. Nah, kemudian kita kembali lagi ke masalah kita, ya, tentang kehujanan Al-Quran. Dari sisi akal, yang pertama, dari sisi akal kita katakan bahwasanya ketika bicara hukum, tentu kita akan kembali kepada kitab hukumnya itu sendiri, kitab asal hukum. Tentu ketika bicara hukum Islam secara akal, maka hukum Islam akan merujuk kembali kepada kitab sucinya umat Islam. Ketika kita bicara hukum adat, tentu akan kembali kepada sumbernya adalah kumpulan buku-buku atau kitab adat menjadi kitab utama. Ketika kita bicara hukum negara, tentu nanti kitab kenegaraan lah yang akan menjadi sumber utama. Sama ketika kita bicara hukum Islam, tentu secara akal mengatakan apa kitab sucinya umat Islam. Ya, secara akal apa kitab sucinya umat Islam, maka istilah yang menjadi sumber daripada hukum Islam. Bagaimana tahu kita, semua orang sepakat, semua orang tahu karena kitab suci umat Islam hanya dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Maka sumber pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, itu dari sisi akal. Kemudian dari sisi Al-Quran sendiri mengatakan, ya, Al-Quran ini mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang meragukan tentang Al-Quran, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithliha wa da'u syuhadaakum in kuntum shadiqin, ya. Nah, dalam Al-Quran dikatakan ketika Al-Quran memberikan tantangan, wa in kuntum fi raibin, kalau sekiranya kalian ragu, mimma nazzalna ala abdina, dari apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi surah, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan itu. Kalau ketika tidak mampu, wada'u syuhadaakum, panggillah teman-temanmu itu, ya, bahasa sekarang ya, mungkin memanggil teman bisa. Kalau tidak mampu bikin ayat sendiri, ya boleh saja bikin seminar, bikin muktamar, bikin lokakarya, ya, dan segala macam yang semisal dengan itu untuk membuat satu ayat yang serupa dengan satu surah yang serupa dengan Al-Quran. Ini sebagai bentuk tantangan daripada Al-Quran bagi orang yang meragukannya. Maka kita kembali ke sini, makanya jangan heran nanti ketika kita bicara hukum, tentu senantiasa banyak kita temukan ayatnya mana, ya. Ketika orang bertanya dalil, maka yang diutamakan ayatnya mana, tentang keharaman ini apa ayatnya, tentang kehalalan ini apa ayatnya, tentang kewajiban ini apa ayatnya, ya, tentang larangan dan segala macamnya ada ayatnya disebutkan semua, ya. Maka Al-Quran sebagai kitab suci, ya, sebagai kitab suci ini menjadi sumber hukum yang pertama, sekaligus dia menjadi dalil yang akan menunjuki kita tentang masalah hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita tahu yang kedua yang disepakati kedua, dan wahyu juga yang kedua adalah al-hadis, ya, adalah al-hadis. Nah, hadis, ya, ada juga yang menyebutnya dengan sebutan as-sunnah. Ya, secara rinci dalam kitab-kitab hadis ada perbedaan pendapat kalangan para ulama tentang hadis dan juga tentang as-sunnah. Ada yang mengatakan hadis sama dengan sunnah, ada yang mengatakan hadis berbeda dengan sunnah. Mungkin dalam video kita singkat ini kita tidak akan membahas tentang perdebatan para ulama sama atau beda hadis dan sunnah. Untuk memudahkan pemahaman sederhana ini, ya, kita anggap sama saja. Karena memang ada ulama yang mengatakan ini hanya perbedaan penyebutan saja, tapi maknanya sama. Secara singkat, apa itu hadis? Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Nah, ini sederhananya begitu. Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin
au fi'lin au takririn. Apa-apa saja yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa dari berupa qaul, perkataan. Ini poin pertamanya. Poin pertamanya apa saja yang disandarkan kepada Nabi, apa saja. Ya, penyandaran itu berupa, nah ini perinciannya satu, dia berupa satu perkataan. Makanya nanti kita temukan ada nanti qalan Nabi, ya, ciri khasnya nanti ada kata-kata qalan Nabi atau qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda oleh Nabi. Maka kita temukan nanti apa kata Nabi tentang masalah ini. Nah, maka disebut dia dengan qaul. Ya, orang menyebut sederhana nanti disebut dengan hadis qauli. Nah, begitu. Au fi'lin, atau bentuknya itu bentuk penyandaran kepada Nabi itu apa? Bentuknya fi'lin, perbuatan. Ya, misalnya perkataan Nabi tadi, ya, idza kunta ila shalah fa asbighil wudu summa istaqbilil qiblah akabbir, dan seterusnya. Dan Nabi, apabila engkau ingin mengerjakan salat, fasbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Wastaqbilil qiblah, menghadaplah ke kiblat. Akabbir, maka bertakbirlah. Sampai ini Nabi berkata tentang bagaimana cara mengerjakan salat. Kemudian nanti fi'lin, perbuatan Nabi, ya. Artinya Nabi biasanya dikenal dengan sebutan hadis fi'li. Artinya Nabi melakukan suatu perbuatan, sehingga ini diserahkan kepada Nabi dalam bentuk perbuatan, sehingga nanti ketika pendalilan hukum, ya, dan menjadi sumber nanti perbuatan Nabi. Kita mengetahui sholat itu dilihat daripada perbuatan Nabi yang mengerjakan sholat, maka para sahabat melihat Nabi mengerjakan sholat. Ketika Nabi berhaji, para sahabat melihat Nabi melakukan ibadah haji, dan begitu seterusnya. Sehingga perbuatan Nabi, perbuatan ini disandarkan kepada Nabi. Orang menyebutnya perbuatan Nabi. Nah, perbuatan ini nanti menjadi sumber hukum dan menjadi dalil hukum. Dari mana kita mengambil hukumnya? Dilihat dari perbuatan Nabi, tidak dari perkataan Nabi. Atau yang ketiga, ya, takrir, atau sederhananya mungkin bisa diartikan sebagai ketetapan. Orang menyebutnya dengan sebutan hadis takriri atau sunnah takririyah, ketetapan Nabi. Ya, Nabi tidak mengatakan tentang itu, Nabi juga tidak melakukan perbuatan itu, namun perkataan itu diucapkan di hadapan Nabi. Ada sahabat yang berkata di depan Nabi, namun Nabi mendiamkan, tidak ada respon Nabi menyatakan ketidaksetujuannya. Begitu juga Nabi tidak melakukan satu perbuatan, tapi perbuatan para sahabat dilakukan di hadapan Nabi, dan Nabi mendiamkannya. Ya, Nabi tidak mengerjakan, tapi perbuatannya itu diketahui oleh Nabi, namun Nabi mendiamkan. Nah, ini disebut dengan ketetapan Nabi. Artinya Nabi mengakui adanya suatu perbuatan, ya, adanya suatu perkataan, bahwasanya perkataan itu dianggap oleh para ulama sebagai persetujuan daripada Nabi. Karena kalau Nabi tidak setuju, tentu Nabi akan memberikan teguran. Ini perkataan yang tidak benar, ini adalah perbuatan yang tidak benar, Nabi akan memberikan teguran. Tapi dengan diamnya Nabi menunjukkan bahwasanya satu perbuatan, satu perkataan yang dilakukan atau yang diketahui oleh Nabi, yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi dan diketahui oleh Nabi, maka ini adalah sebuah takrir, sebuah ketetapan. Sehingga inilah nanti yang menjadi sumber hukum di samping daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka kita lihat nanti apa hadisnya, maka hadis akan diberikan nanti perkataan Nabi, perbuatan Nabi, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi lakukan, atau ada ketetapannya dari Nabi, pengakuannya dari Nabi. Nah, kalau ada salah satu dari tiga ini tentang suatu hukum, maka dia menjadi sumber hukum itu, dia menjadi dalil daripada penyelesaian hukum itu sendiri. Ini yang disebut dengan hadis. Nah, terkait dengan peran hadis terhadap Al-Quran, kita melihat kan nanti akan ada dua kitab suci yang biasanya kan hanya ada satu, maka di sini hadis adalah kitab suci yang kedua. Kita lihat nanti dari sisi ininya. Yang pertama, hadis ini memberikan penegasan, ya, memberikan penegasan sebagai takkid terhadap ayat-ayat Al-Quran. Misalnya dalam ayat Al-Quran ada perintah sholat, aqimus sholat wa atuz zakah. Dalam hadis nanti perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, perintah-perintah Tuhan yang dalam Al-Quran itu akan ditegaskan kembali
oleh hadis. Maka kita temukan misalnya tentang Quran nantinya tentang perintah Al-Quran tentang perintah salat, aqimus shalah, wa atuz zakat dan segala macamnya. Dalam hadis nanti ada hadis-hadis yang memberikan penegasan itu. Misalnya bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha dan seterusnya. Islam itu dibangun atas 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mengerjakan sholat. Dalam Al-Quran ada perintah sholat, hadis memberikan penegasan. Sholat bukan hanya sebatas perintah, tapi dia fondasi keislaman. Begitu juga dengan zakat, merupakan salah satu dari 5 fondasi dan seterusnya ya. Kemudian nanti hadis yang kedua sebagai tafsiran. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak jelas dalam Al-Quran, maka hadis akan memberikan penjelasan. Atau bisa juga nanti hadis menjadi perinci. Al-Quran kan hanya ada perintah sholat. Nah nanti dalam hadis perintah-perintah ini akan dirinci di dalam Al-Quran. Dalam hadis perintah-perintah dalam Quran dalam perintah sholat itu nanti akan dirinci di dalam hadis. Ketika perintahnya aqimus sholat, perintah itu ditegaskan kembali dalam hadis tentang pentingnya sholat. Ya, al-ahdu bainal kafir fi tarkis sholat dan segala macamnya. Kemudian perintah ini dirinci bagaimana cara mengerjakan sholat. Nah kita lihat ayat tidak ada bicara tentang bagaimana cara mendirikan sholat. Namun hadis mengajarkan, Nabi mempraktikkan dalam perbuatannya bagaimana cara sholat. Dan Nabi mengucapkan beberapa kata-kata yang mengajarkan, Nabi mengajarkan salah satu dari sisi perkataan. Ya, kata Nabi sebagai contoh tadi, idza qumta ila shalah dan seterusnya. Dan Nabi juga mempraktekkannya, sehingga Nabi tegaskan kembali, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, melalui perkataan beliau, sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nabi mempraktekkan, sehingga nanti ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang menyaksikan Nabi mengerjakan sholat. Nah ini contoh ya. Kemudian yang ketiga, nanti ada lagi fungsi hadis itu sendiri menetapkan adanya satu hukum yang baru, yang mungkin hukum itu secara zahirnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka hadis yang akan memberikan ketetapan itu secara langsung. Hadis memberikan itu secara langsung. Misalnya dalam Al-Quran tidak ada perintah siwak, jadi tidak ada anjuran bersiwak. Maka dalam hadis akan dirinci tentang hukum kebolehan anjuran bersiwak dan segala macam yang lain yang terkait dengan masalah ibadah ataupun yang non ibadah. Ada nanti ketetapan yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Nah mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan tentang dalil dan sumber hukum Islam yang disepakati bagian yang pertama, dan dia berasal dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tutup dengan pembacaan alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.